من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu, hari Kamis ya. Ya, hari Kamis 24 Jumadil Akhirah 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 26 Desember 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di rumah Bapak Lamda hafizahullah taala. Semoga seluruh rumah-rumah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tentang huququz zaujain, hak suami istri. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, a'afanillah wa iyyakum. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema tentang hak suami istri ada kaitannya dengan hal yang sangat penting di dalam agama Islam. Jadi kalau orang belajar agama Islam tidak lebih dari 4 aspek. Yang pertama, al-umurul aqdiyah, perkara yang berkaitan dengan akidah. Dan akidah pengertiannya adalah jazmul qalbi ala tauhidillahi azza wa jal wa ma yajibul imanu bihi min ghairi syak.
keyakinan hati yang kokoh untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan apa saja yang wajib diimani bagi seorang muslim tanpa ada keraguan di dalamnya. Itu akidah. Termasuk akidah rukun Islam, rukun iman. Kemudian yang kedua, aspek yang seorang muslim mempelajarinya dalam agama Islam adalah ibadat. Ibadat adalah al-khudu' wal-dhul at-tam ma'a ghayatil mahabbah. Pengabdian, ketundukan yang sempurna disertai dengan rasa cinta kepada Allah. Itu ibadah. Orang kalau belajar agama Islam, para penceramah, para pemuka agama kalau mengumumkakan tentang agama Islam, maka salah satu yang dibicarakan adalah perkara ibadah. Ibadah tadi pengertiannya sudah saya sebutkan, al-khudu' wal-dhullu tam ma'a ghayatil mahabbah. Ketundukan, kepatuhan yang sempurna disertai dengan rasa cinta yang sempurna kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti misalkan rukun Islam, 2 kalimat syahadat, kemudian mendirikan sholat, berpuasa pada bulan Ramadan, membayar zakat, berhaji ke Baitullah. Kemudian ibadah-ibadah di luar rukun Islam seperti berbakti kepada orang tua, berdoa, berzikir. Kemudian ibadah-ibadah lisan seperti berzikir, bersolawat, amar ma'ruf, nahi mungkar, nasihat menasihati. Ibadah-ibadah yang berkaitan dengan qalbu seperti tawakal, bersabar, bersyukur. Kemudian rasa khauf, rasa takut kepada Allah, rasa rohbah, rasa takut kepada Allah, makanya dia menjauh dari yang diharamkan oleh Allah. Rasa khasyah, rasa takut kepada Allah karena mengenal Allah. Kemudian ar-raghbah, al-inabah, itu semua adalah perkara-perkara ibadah. Dan setiap pemuka agama kalau membicarakan tentang keislaman, pasti diantaranya membicarakan tentang ibadah. Perkara yang ketiga adalah muamalat, hubungan antar sesama manusia bahkan dengan hewan. Di antaranya yang paling utama adalah hubungan anak dengan orang tua, hubungan suami dengan istri, hubungan kakak dengan adik, paman dengan keponakan, dan seseorang dengan karib kerabatnya, atau seseorang dengan tetangganya, atau seseorang dengan masyarakatnya, atau rakyat dengan pemimpinnya. Nah, ini adalah perkara yang ketiga yang dipelajari dalam agama Islam, yang berkaitan dengan muamalat, hubungan sosial. Dan ini tidak kalah pentingnya dengan nomor 1 dan nomor 2 tadi. Karena saya beri contoh saja, kita membicarakan tentang suami istri misalkan. Seorang istri akan menuntut hak, atau sebaliknya seorang suami akan menuntut hak di hadapan Allah ketika pasangannya tidak menunaikan haknya. Ya, ketika pasangannya tidak menunaikan haknya di dunia. Maka yang kita bicarakan sekarang perkara yang sangat penting. Contoh misalkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yughfaru lisyahidi kullu dzambin illa dain." Orang yang mati syahid diampuni dosanya seluruhnya,
Karena memang jihad dan mati di atas medan jihad adalah amalan yang paling tinggi. Wa dzirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Dan amalan puncak Islam adalah berjihad di jalan Allah. Maka diampuni seluruh dosanya kecuali hutang. Hutang urusannya dengan manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman di dalam surat Abasa, yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Seseorang nanti di hari kiamat dia akan lari dari saudaranya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, dari ibunya, dari bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dari istrinya, dari anak-anaknya. Kenapa? Karena ada dua tafsirannya, yaitu dia lari karena dia tidak sanggup untuk menunaikan hak orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya di hari kiamat. Yang kedua, dia lari karena dia mengatakan nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, tidak ada urusan lagi dengan kita, tidak ada hubungan. Makanya Abdullah bin Abbas, ahli tafsir dari generasi sahabat, ketika menafsiri wa taqatta'at bihimul asbab, nanti terputus sebab-sebab yang bisa kita menjadi satu. Saat di hadapan Allah Subhanahu wa taala terputus kelak. Tidak ada lagi yang bisa menolong kecuali iman dan amal. Di sini letak pentingnya tema al-muamalat, hubungan antar sesama. Kemudian yang keempat yang dibicarakan oleh para ulama ketika belajar agama Islam adalah al-adab wal akhlaq. Adab, aqwal wa af'al. Tab'athu li sahibihi al-jamil. Dia adalah adab itu adalah perbuatan, ucapan yang menumbuhkan bagi pelakunya, bagi yang beradab tadi, perbuatan dan ucapan yang baik. Beda dengan akhlak. Kalau akhlak itu sajiyah, wattaba', dia sajiyah itu sifat. Makanya Al-Jurjani mengatakan akhlak itu adalah sajiyah wattaba' allati tathbutu fil qalb. Dia sajiyah, sifat, tabiat yang menancap di dalam kolbu, kemudian tamba'ithu biduni rawiyin wala tafkir. Dia akan keluar tanpa berpikir panjang, karena sudah jadi akhlaknya, sudah jadi tabiatnya. Tabiat penyabar, tabiat pemalu, tabiat pemarah, tabiat interaktif, tabiat pemaaf. Nah, itu akhlak. Meskipun dia bisa diusahakan, dipelajari, tetapi kebanyakan dia sudah terpatri dalam kolbu masing-masing. Nah, 4 aspek itu yang dipelajari dalam agama Islam. Nah, malam ini kita belajar tentang hal yang ketiga. Hal yang ketiga itu perihal muamalat. Dan hal yang ketiga ini sebenarnya ada kaitannya dengan akidah. Hubungan suami istri itu ada kaitannya dengan akidah. Yang kedua, ada kaitannya dengan ibadah. Yang ketiga, ada kaitannya dengan adab dan akhlak. Ini subhanallah. Jadi perkara hubungan suami istri ini mencakup 3 aspek selain muamalat: akidah, ibadah, dan adab dan akhlak. Dari sisi mana? Membicarakan suami istri itu adalah sebuah akidah. Dari sisi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran
kata mitsaqan ghalidhan cuma untuk dua perkara. Yang artinya mitsaqan ghalidhan adalah perjanjian yang kokoh. Cuma untuk dua perkara. Yang pertama, perjanjian Allah dengan hamba-hambanya, kita semua, untuk selalu di atas tauhid. Yang kedua, perjanjian Allah Subhanahu wa ta'ala dengan para suami istri. Ya, antum silahkan cek di dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 21, wa kaifa ta'khudunah wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidhan. Wahai para suami, bagaimana kalian ambil mahar itu lagi padahal kalian sudah menggauli istri kalian dan kalian telah mengambil perjanjian yang kokoh, mitsaqan ghalidhan, perjanjian yang kokoh. Berarti kata ini hanya dipakai oleh Allah untuk dua perkara, tauhid dan pernikahan. Makanya dia bagian dari akidah. Saya sering mengatakan, oleh sebab itu yang tidak sesuai dengan perjanjian yang kokoh ini, seperti orang berbuat kesyirikan, maka dia berarti menyelisihi perjanjian yang kokoh. Dan penyelisihan dan pengkhianatan terhadap perjanjian yang kokoh yang kedua adalah perselingkuhan. Saya sering mengatakan, perselingkuhan adalah pengkhianatan terbesar kedua setelah kesyirikan, berdasarkan ayat ini. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 7, wa idh akhadna minan nabiyyin mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidhan. Dan ingatlah ketika kami ambil dari para nabi perjanjian mereka, mitsaq. Lihat, Allah memakai kata mitsaqan. Dari engkau, dari Nabi Nuh, dari Nabi Ibrahim, dari Musa, dari Isa alaihissalam, dan kami ambil dari mereka mitsaqan ghalidhan, yaitu perjanjian yang kokoh, yang teguh, yang kuat. Apa perjanjiannya? Selalu di atas tauhid, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa pernikahan, hubungan suami istri penting di dalam agama Islam dan ada kaitannya dengan akidah, karena dia disebut oleh Allah dengan mitsaqan ghalidhan, perjanjian yang kokoh, yang mana Allah tidak menggunakan kata perjanjian itu kecuali untuk dua hal, tauhid dan pernikahan, hubungan suami istri. Dan kalau sudah urusannya dengan tauhid, digandengkan dengan tauhid, berarti perkara itu penting. Ya, perkara itu penting. Taib. Kemudian yang kedua, dia ada hubungannya dengan ibadah. Karena, nah ini patut diperhatikan, terutama bagi para suami. Karena ketika suami menjadi kepala keluarga, kemudian dia mengerjakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami, dia sedang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini diingatkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau ketika mengomentari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Wa ma taj'alu fi imra'atik annaha sadaqah." Apa saja yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu itu adalah sedekah. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, liya'lamu az-zawj annahu fi ibadah, agar dia tahu, seorang suami itu tahu bahwa ketika dia nyari nafkah untuk istrinya, dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi hubungan di atas ranjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum sadaqah." Dan di dalam kemaluan
pergaulan kalian di atas ranjang adalah sedekah. Para sahabat bertanya, ayati ahaduna syahwatahu walahu fihi ajr, walahu fiha ajr. Apakah seseorang melampiaskan syahwatnya di dalamnya lalu dia dapat pahala? Kata Rasulullah SAW, ara'aitum law wada'aha fi haram akan alaihi wizr. Apa pendapat kalian kalau seandainya dia letakkan di kemaluan yang haram, apakah itu dia dapat dosa? Maka demikianlah kalau seandainya diletakkan di dalam yang halal. Intinya, hubungan suami istri, hak-hak suami istri yang dibicarakan dalam Islam itu ada kaitannya dengan ibadah. Bukan hanya sekedar hubungan begitu. Dia adalah proses beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ingat baik-baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa mengerjakan hak, menunaikan kewajiban dalam hubungan suami istri, dia sedang beribadah kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka lan tunfiqu nafaqah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Sesungguhnya engkau tidak menafkahkan sebuah nafkah apapun kecuali engkau akan dapatkan pahala atasnya, sampai apa yang engkau suapkan kepada istrimu, satu suapan, engkau sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya katakan tadi, pentingnya perkara hak suami istri ini, dia ada kaitannya dengan adab dan akhlak. Bahkan saya pesan dari awal nih, sebelum kita lanjut, terutama para suami, karena memang redaksinya untuk suami kebanyakan, dan istri itu pihak yang selalu lemah dan selalu terzalimi. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa seorang istri adalah tawanan. Istausu bin nisa'i khairan fa innahunna awana 'indakum. Aku wasiatkan kalian wahai para suami untuk berbuat baik kepada istri-istri kalian. Mereka itu adalah tawanan bagi kalian. Maka seluruh adab dan akhlak yang patut dilakukan oleh seorang laki-laki kepada perempuan, maka atau kepada manusia, maka sang istri yang paling pertama diberlakukan hal tersebut oleh suaminya setelah orang tuanya. Saya ulangi, seluruh adab tadi apa? Ucapan, perbuatan yang menumbuhkan hal-hal yang baik. Akhlak apa? Sifat yang menancap di dalam kolbu, yang dia sangat cepat keluar tanpa harus berpikir panjang karena sudah terpatri dalam kolbunya. Seluruh adab dan akhlak yang baik, maka sang istri orang paling pertama merasakan itu dari suaminya setelah orang tua suami. Contoh, Allah berfirman, ini nanti kita akan dalami. Allah berfirman, wa qulu lin-nasi husnan. Ucapkanlah wahai kalian kepada manusia ucapan yang baik. Manusia yang paling pertama seyogianya mendapatkan ucapan yang baik adalah itu, seorang perempuan yang kita ambil dari rumah orang tuanya, setelah dibesarkan, disayang, dimanja oleh orang tuanya, kita ambil, kemudian melayani kita, harus taat kepada kita, tidak boleh nusyuz kepada kita. Maka mereka yang paling patut untuk dikatakan perkataan-perkataan yang baik. Dan saya pesan dia, antum di perusahaan, apapun jabatan antum, jangan bawa ke rumah itu. Jangan bawa ke rumah. Kita ambil contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu jabatannya apa? Pemimpin negara, presiden besar, bukan hanya sekelas Indonesia, besar. Kemudian
alim, kalau di kita sekarang allamah, ulama besar. Tapi ketika berhadapan dengan istrinya, dialah seorang suami. Dia nggak bawa itu semua strata sosial yang dia miliki di hadapan istrinya. Suatu saat sang Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin mengangkat suara di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mengajarkan agar para istri angkat suara ya. Tapi ini contoh bagaimana seorang suami dia tidak membawa strata sosialnya di hadapan istrinya. Mengangkat suara di hadapan istrinya. Di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu tidak mengatakan, jangan macam-macam ya. Saya jenderal loh. Saya kepala proyek loh. Saya kiai besar. Orang-orang menghormati saya. Enggak ada itu. Itu kalau sudah laki-laki sudah masuk rumah, Anda suami. Enggak ada urusan. Ya, coba lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat suara oleh Aisyah radhiyallahu anha dan qadarullah waktu itu Abu Bakar As-Siddiq masuk rumah mendengar anaknya mengangkat suara di hadapan sahabatnya, di hadapan Rasulullah, Khalilullah, orang yang paling dia cintai. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Atarfa'ina sautaki ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah kalian mengangkat suara di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kemudian mau digampar oleh Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, biarkan dia. Setelah mereda, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mereda, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lihat, beliau tidak menggunakan benar-benar kekuatan sosialnya di hadapan manusia. Beliau mengatakan kepada istrinya, najaituki minki. Ingat ya, kalau bahasa kita nih, ingat ya, tadi saya sudah selamatkan engkau dari beliau. Sang istri senyum. Itulah perempuan. Tadi marah kemudian dia senyum. Kadang sen kanan belok kiri. Itu nikmati saja itu. Nikmati saja. Dan jangan bawa strata sosialmu, strata pendidikanmu, ya, di hadapan istri. Kamu tetap suami yang wajib mengayominya. Kejadian itu didengar oleh istri-istri Rasul, istri-istri Umar bin Khattab. Kemudian istri-istri Umar bin Khattab suatu ketika raja'na Umar bin Khattab, memprotes perkataan Umar bin Khattab. Siapa Umar? Umar, kata Rasulullah SAW, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Kalau ada seorang nabi sepeninggalku maka dia adalah Umar. Ma salaka syaitanu fajjan wa Umar yasluku wa syaitan sayasluku fajjan ghaira fajji Umar. Tidaklah syaitan berjalan sebuah gang kemudian ketemu dengan Umar kecuali syaitan tersebut akan mencari gang yang lain agar enggak ketemu Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu saat diprotes oleh istrinya. Kata Umar bin Khattab, "Turaji'ina nih? Kalian memprotes terhadapku?" Wa ana Umar bin Khattab. Kata istrinya, "Walima la nuraji'uk?" Kenapa kita tidak memprotes kepada engkau? Istri-istri Nabi protes kepada Rasulullah SAW. Bahkan istri-istri Nabi memboikot Rasulullah SAW, diranjang sebulan. Coba bayangkan, nggak pernah beliau mengatakan, pimpinan perusahaan nih, ya, jangan macam-macam kamu. Nggak ada itu urusannya, nggak ada. Kalau sudah di rumah, kita semua suami yang mengayomi istri kita. Akhirnya seorang Umar bin Khattab pun akhirnya diam. Tapi ini saya tidak mengajarkan agar para istri ngangkat suara, ya, agar para istri ngelunjak. Enggak. Ini maksud saya kita ngomong man to man nih, laki-laki dengan laki-laki nih. Sayangnya didengar perempuan maksudnya. Baik, yang jelas begitu. Jadi tema kita ini penting. Kemudian kepentingan yang kedua atau urgensi kedua perkara ini adalah kita sebagaimana saya sebut bahwa kita ini bukan hanya proses beribadah kepada Allah,
Tapi yang lebih sulit lagi adalah hubungan kita dengan makhluk Allah. Banyak sekali hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada orang ahli ibadah akan tetapi kemudian masuk neraka karena hubungannya dengan makhluk Allah tidak bagus. Ada sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam tuzkarul mar'ah min husni ibadatiha. Ada seorang perempuan yang disebutkan dia bagus ibadahnya, walakinnaha tu'dzi jiranaha, tapi dia menyakiti tetangganya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hiya finnar." Dia di dalam neraka. Kenapa? Hubungannya dengan makhluk Allah susah. Bahkan kalau kita berbicara tentang pembatal keislaman, kalau ada orang menghina Allah, yustatab. Kalau ada orang menghina Allah, dimintai taubat. Intab qubila taubatuh. Kalau seandainya dia bertaubat, maka diterima taubatnya. Tapi kalau ada orang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yustatab. Atau yustatab intaba qutil. Tidak dimintai taubat. Ataupun dimintai taubat, lalu dia bertaubat, tetap dia dipenggal lehernya. Kenapa? Karena urusannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam rahim, beliau penyayang terhadap umatnya, tapi ini urusannya dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama itu urusan kita dengan istri kita, suami dengan istri adalah urusan yang kata para ulama bahwa perkara dengan Allah mabniyun 'alal musamahah. Perkara seorang hamba dengan Allah dibangun di atas saling memaafkan, di atas pemaafan. Allah Maha penerima taubat, Allah Maha penyayang, Maha pengampun. Tetapi kalau urusan dengan makhluk Allah mabniyun 'alal musyahah, dibangun di atas saling menagih nanti di hari kiamat. Saya beri contoh hutang misalkan. Hutang itu di hari kiamat akan harus dibayar, meskipun dia sudah, Ustadz saya nggak ketemu dengan orangnya, lalu saya sedekahkan harta tersebut, saya banyak beristighfar untuk orang tersebut. Kita katakan itu inisiatif. Nanti di hari kiamat tetap ada al-mizanul adil, tetap ada pertimbangan yang adil dari Allah Subhanahu wa taala. Sama juga kebalikannya ini, nusyuz, seorang istri, na'udzubillah, seorang istri berzina, selingkuh dengan laki-laki lain sampai hamil. Pendapat yang lebih kuat, tidak perlu untuk memberitahu kepada suaminya. Dia bertobat kepada Allah dan dia tutupi kehamilannya tersebut atau perzinahannya tersebut, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man satarahullah falyastur nafsah. Barang siapa yang ditutupi oleh Allah, maka disembunyikan dosanya. Tapi tetap di hari kiamat dia akan berhadapan kelak dengan suaminya tersebut atas perbuatannya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, urusan suami istri pentingnya dari sisi dia dibangun di atas saling meminta di hari kiamat. Makanya ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyah yamut wa huwa yamut wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi raihatul jannah. Tidaklah hadis riwayat Muslim, tidaklah seorang muslim diberikan kewenangan untuk memimpin, suami memimpin keluarganya, istri memimpin anak suami dan rumah tangganya, kemudian dia meninggal dalam keadaan menipu orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, maka tidak ada nasibnya kecuali tidak mencium bau surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sangat penting ya.
Sebagian ahli ibadah, saya tidak peduli, pokoknya saya ibadah kepada Allah. Urusan dengan istri, urusan dengan suami, itu yang lain. Enggak. Islam dibangun di atas dua hal. Makanya Rasulullah SAW ketika ada yang minta wasiat, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Takwalah kepada Allah dimanapun kau berada, untuk diri sendiri. Kemudian gaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Mulai itu berkaitan dengan manusia. Ya. Jadi harus ada dua yang harus kita perhatikan dalam hidup. Dan itu terjadi di dalam hubungan suami istri. Yang ketiga, pentingnya tema ini untuk dibahas adalah karena kita tidak ingin menjadi orang yang kena perangkap syaitan. Siapa orang yang kena perangkap syaitan? Yang hubungan suami istrinya tidak baik. Dalam hadis riwayat Muslim, inna iblis, sesungguhnya iblis wada'a arsyahu 'alal ma', meletakkan arsy-nya singgasannya di atas air. Tsumma yab'atsu saraya, lalu dia mengutus pasukan-pasukannya. Kemudian datang seorang pasukan mengatakan, saya sudah mengganggu manusia. Kemudian kata iblis, ma fa'alta syai'an, engkau belum mengerjakan sesuatu apapun. Kemudian ada seorang yang datang mengatakan, ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi, aku tidak tinggalkan dia sampai aku pisahkan antara dia dengan suaminya, antara dia dengan istrinya. Kemudian iblis mengatakan sambil memeluknya, ni'ma anta, engkau adalah pasukan terbaik. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pentingnya tema ini agar tidak masuk ke dalam perangkap iblis. Dan orang kalau belajar ilmu sihir, ilmu paling pertama dipelajari adalah ilmu sarf dan atf. Sarf artinya memisahkan yang saling mencinta, memisahkan yang saling ingin bersatu, memisahkan yang ingin saling mengasihi. Itu ilmu pertama dari ilmu sihir, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Maka jangan sampai terjadi pada diri kita. Baik. Sekarang agar tidak terjadi hal-hal tersebut, maka ini poin yang kedua. Dari tadi saya berbicara tentang urgensinya tema ini. Kemudian yang kedua, agar tidak terjadi hal-hal tersebut. Nah, sebelum masuk yang kedua, saya ingin bertanya kepada bapak-bapak yang ada di hadapan saya. Mengapa target operasi iblis adalah memisahkan suami istri? Saya ingin nanya ini biar saya bisa minum. Silahkan tebak. Mengapa ilmu sihir pertama yang dipelajari memisahkan antara suami istri? Hah? Mengapa? Terkait dengan anak. Kenapa? Terkait dengan anak. Terkait dengan anak. Enggak. Tapi ya kalau dilihat dari pengaruhnya sangat. Saya punya pesantren, anak santri saya sekitar 270 sekarang, putra putri. Kebanyakan yang bermasalah di pesantren adalah anak-anak yang broken home. Itu tidak bisa dipungkiri. Dan saya pesan nih kepada bapak-bapak, wujud kehadiran interaksi seorang ayah sangat diperlukan bagi sang anak. Ada anak kami didik 6 tahun, asalnya seperti kertas putih, kosong, sampai hafal 30 juz Al-Quran, diajari akidah yang benar, diajari ibadah sesuai dengan sunnah, kemudian bahasa Arab lancar. Tetapi
bermasalah dengan akhlaknya. Main wanita, peluk, cium, kata-kata kasar, kotor, menghina ustadz, pesantren. Apa sebabnya? Belum pernah bertemu dengan ayahnya. Hati-hati, sosok ayah sangat diperlukan. Coba kita introspeksi diri kita masing-masing. Berapa lama kita bisa ngobrol dengan anak-anak kita? Berapa lama kita bisa ngobrol dengan mereka dengan tanpa harus berpura-pura? Apalagi yang sudah berdewasa, ngobrol sebagai laki-laki dengan laki-laki, itu sebuah nikmat. Dan itu yang diidam-idamkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, ketika Nabi Ismail sudah besar, jalan seperti jalan bapaknya, taraqta wa tashabba, dia jalan seperti jalan bapaknya, kemudian berlaku seperti laku bapaknya. Itu yang diinginkan oleh seorang orang tua. Dan saat itu dia sangat memerlukan ayahnya. Kita kan sering, atau sebagian orang sering mengatakan, dia bilang kepada istrinya ketika anaknya melakukan kesalahan, nasihatin tuh anak, gak bisa ngurus anak, ya kan? Sebagian ayah begitu, dia tidak turun tangan, padahal tanggung jawab paling pertama di hadapan Allah adalah ayah. Ar-rajulu ra'in ala ahli baiti wa huwa mas'ulun anhum. Seorang lelaki pemimpin atas rumah tangganya. Baru setelah itu perempuan, istri. Nah, betul itu secara jawaban, akan tetapi secara dampak tidak. Keturunan berzina. Nah, betul. Berzina. Orang kalau sudah cerai terjadi apa? Perzinahan, dan itu pasti. Apalagi yang sudah merasakan pernikahan. Makanya ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan akan hal itu, yaitu la yahillu damu mri'in muslimin illa bihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali salah satu dari 3 hal. Yang paling pertama adalah as-sayyibuz zani. Orang yang sudah menikah, sudah merasakan hubungan badan, dan dia berzina. Salah satu penyebabnya adalah divorce, firaq, ya, perceraian. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ pentingnya tema yang kita bahas ini. Baik. Sekarang kita ingin masuk kepada apa kiat-kiat agar tidak terjadi hubungan yang tidak sakinah, mawaddah dan rahmah. Saya ingin disclaimer dulu sebelumnya bahwa tidak akan pernah ada sakinah, mawaddah, rahmah di sebuah hubungan suami istri jika tidak menunaikan kewajiban. Tidak pernah ada. Seorang suami merayu istrinya, I love you full. Kata sang istri, nggak ada. Mana skincare mana? Nggak ada. Sebelum nafkah ditunaikan baru ada. Setelah ditunaikan baru ada. Ya, harus ada nafkah. Makanya ada seorang laki-laki membawa anak perempuannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sang bapak mengatakan, "Ya Rasulullah, inna badati hadhihi abad an tatazawwaj." Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku ini enggan untuk menikah. Kemudian Rasulullah SAW datang dan melihat anak perempuan tersebut. Kemudian beliau mengatakan, "Ati'i abaki." Taati bapakmu, kenapa enggak nikah? Kemudian anak perempuan tersebut berkata, "Walladzi ba'atsaka bil haqq." Demi yang mengutusmu dengan kebenaran. La atazawwaju hatta tukhbirani ma haqquz zawj ala zawjati. Aku tidak akan menikah sampai engkau memberitahukan kepadaku apa hak suami atas istrinya. Jadi sakinah, mawaddah, rahmah akan terjadi kalau menunaikan kewajiban. Sang suami menunaikan kewajiban, maka dia akan dapatkan hak
sang istri menunaikan kewajiban, dia akan dapatkan hak. Itu sesuatu yang sangat mendasar dari hubungan suami istri. Ya, tidak pernah ada seorang suami bisa mengatakan kepada istrinya, pahami saya dong. Gak ada itu. Tunaikan dulu kewajiban, baru istri paham. Ya, tunaikan dulu. Dengarkan perkataan saya, taati saya. Gak akan pernah ada. Saya pernah, Pak, waktu itu diundang di sebuah kepulauan Sumatera oleh seorang gubernur, kemudian yang hadir kepala dinas semua. Kemudian beliau mengatakan, ada seorang perempuan, ibu-ibu kepala dinas, mengangkat tangan, benar yang Ustaz katakan. Saya, Ustaz, punya suami, saya sebenarnya tidak perlu suami, karena keperluan rumah saya menghandle semua, Ustaz. Suami saya kerjanya serabutan. Saya punya suami ini hanya sekedar untuk tidak berzina. Lihat, begitulah ketika seorang suami tidak menunaikan tugasnya. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Para lelaki itu pemimpin di hadapan perempuan. Kapan? Bima anfaqu min amwalihim. Dengan sebab menunaikan kewajiban, baru dapat hak. Ya, baru dapat hak. Seorang suami ngeluh, istrinya kurang mantap di atas ranjang. Mohon maaf ya. Maka kalau ingin mantap, mantapkan nafkahnya, mantapkan emasnya, ya, mantapkan pakaiannya. Nah, seperti itu. Mantapkan perawatannya. Pokoknya malam ini kita bapak-bapak ya sudahlah, terima jadi aja lah. Makin seperti itu. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Kebalikannya, seorang istri, kapan dia akan sangat disayangi oleh suaminya? Ketika sang istri sangat taat kepada suaminya dan sangat membahagiakan suaminya. Makanya kan Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya, ayyun nisa'i khair, wanita mana yang paling baik? Allati tuti'uhu idza amar. Istri yang mentaati suaminya saat sang suami memerintahkan sesuatu. Itu sangat digemari oleh suami. Istri yang seperti itu sangat digemari oleh suami. Wa tasurruhu idza nazar, dan menggembirakan suami jika sang suami melihat kepadanya. Ya. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudari, terjadi perselingkuhan di tengah para pegawai di kantor. Apa sebabnya? Karena perempuan di kantor enak diajak ngobrol. Enak dilihat. Di rumah pakai daster, Pak. Ya. Pak siapa nih? Oh, Pak Rahmat. Kata Pak Rahmat enak dilihat, di rumah pakai daster masalahnya. Ya Bu Rahmat perhatikan. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Taib, kita akan, itu disclaimer tadi, saya akan masuk kepada perkara 5 hak yang suami istri wajib mendapatkannya. Ya, 5 hak yang suami istri wajib mendapatkannya. Yang pertama adalah ghaddut taraf anil hafawat wal akhta. Sering-sering memaafkan kesalahan pasangan. Ini adalah kewajiban dan hak masing-masing dari suami dan istri. Kenapa demikian? Karena kita ini manusia tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam orang yang selalu melakukan kesalahan. Khata itu bukan mukhti saja. Mukhti itu sekali, ini khata, selalu melakukan kesalahan.
Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang selalu melakukan kesalahan adalah yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pepatah Arab mengatakan, idza kunta fi kullil umuri mu'atiban sadiqaka lam talqa alladhi la tu'atib fa'ish wahidan awsil akhaka fa innahu muqarifu dhammin marratan wa mujanibu. Jika engkau di setiap perkara selalu mencela pasanganmu, engkau tidak akan dapatkan pasangan yang tidak pernah engkau cela, tidak pernah engkau tidak cela. Pasti ada kesalahan, pasti ada kekurangan. Kalau seandainya ingin mendapatkan pasangan yang tidak pernah tercela, maka hiduplah sendirian. Atau tetaplah punya pasangan, tetapi ingat, pasanganmu kadang-kadang melakukan kesalahan, kadang-kadang dia berlaku benar. Maka suka memaafkan antara suami istri, terutama perkara-perkara yang tidak terlalu penting untuk diangkat, diperbesar, diingat-ingat, maka itu adalah kewajiban. Ingat ya Pak, bukan hanya anjuran, ini sifatnya kewajiban. Saling memaafkan itu adalah kewajiban. Ya, sering-sering memberi maaf. Yang kemudian yang kedua, al-musyarakah al-wijdaniyah fil afrahi wal ahzan. Sering-sering tenggang rasa terhadap pasangan. Sering-sering tenggang rasa terhadap pasangan. Ya. Apa maksudnya ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebelum saya masuk kepada tenggang rasa, ada tambahan ya. Dari poin pertama tadi, ada tips dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita mudah memaafkan pasangan. Salah satunya adalah mengingat kebaikan pasangan. Agar mudah memaafkan pasangan, ingatlah kebaikan-kebaikan pasangan. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar." Seorang laki-laki beriman tidak memarahi seorang perempuan yang beriman, istrinya, jika dia benci satu sifat dari istrinya, maka dia akan ridha dengan sifat-sifat yang lain. Ada bahasa setengah isi setengah kosong. Ini ada gelas isinya teh. Kalau seandainya kita lihat yang kosong, maka kita akan selalu melihat kekurangan. Tapi kalau kita lihat yang isi ini, maka teh ini sangat berharga bagi orang yang tidak punya air sama sekali. Nah, begitulah kita dengan pasangan kita. Carilah kebaikan-kebaikan yang dia lakukan terhadap kita. Niscaya kita akan memaafkannya. Lihat Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Idza ra'aitini ghadibtu faradhini, wa idza ra'aituki ghadba raddaituki, wa illa lam nastahil." Saling memaafkan ini penting. Kata beliau, "Wahai istriku, kalau engkau lihat aku sedang marah, maka maafkan. Kalau aku lihat engkau sedang marah, aku berusaha memaafkan. Kalau tidak, kita nggak akan bisa jalan sama-sama." Nggak akan bisa jalan sama-sama. Sering-sering memaafkan. Akibat inilah seorang Imam Ahmad tidak pernah bertengkar dengan istrinya selama 20 tahun. Sering-sering memaafkan. Beliau mengatakan, "Aqamat ma'i Ummu Salih 20 sana, fama ikhtalaftu ana wa hiya fi kalimah." Ummu Saleh hidup bersamaku, istrinya, selama 20 tahun. Kita tidak pernah bertengkar dalam satu perkara pun. Itu cara pertama Pak ya. Apa tadi? Mencari
kebaikan. Cara yang kedua agar sering-sering memaafkan, taghaful. Ini di zaman sekarang sangat perlu, apalagi zaman medsos ya. Taghaful. Apa arti taghaful? Pura-pura nggak tahu. Ya. Pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu. Apalagi di zaman anak-anak Gen Z ya, 2000-an sampai 2004 ini, 2024 ini, ada istilah FOMO, Fear of Missing Out. Orang harus tahu apapun. Dia tidak boleh kudet dalam permasalahan apapun. Kurang update gitu. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, taghaful aja. Misalkan contoh, itu ada ada cermin. Kayaknya berdebu. Maka jangan dijadikan itu sebagai sebuah sumber permasalahan untuk kita bertengkar dengan istri kita. Taghaful aja. Sudah, kita yang melapnya. Jangan dijadikan sesuatu yang remeh-temeh kemudian dijadikan sumber sebuah permasalahan. Taghaful. Dan ini di zaman sekarang sangat penting. Sebagian orang kan di zaman sekarang apa-apa dikomentari. Dan ingat Pak, semua komentar kita itu gratisan enggak? Enggak. Ada permintaan, pertanggungjawaban. Ya. Itu yang kadang-kadang kita harus hati-hati. Semua yang kita tulis ada permintaan pertanggungjawaban. Dan subhanallah, banyaknya tulisan itu termasuk tanda hari kiamat. Dan hadisnya sahih. Zuhurul qalam, nampaknya pena. Nampaknya pena. Itu adalah salah satu tanda hari kiamat dan hadisnya sahih. Maka hati-hati yang kita tulis, hati-hati yang kita komentari. Semua semakin banyak menulis, semakin banyak pertanyaan, permintaan, tanggung jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pakailah sifat taghaful dalam keluarga kita. Ya, contoh misalkan seorang suami ibu, ini perhatikan ibu-ibu, sangat suka kalau istrinya itu apa saja yang diminta oleh suaminya, dia tahu di mana tempatnya, cepat diambilkannya. Yang kaos kaki abah yang ada tulisannya black white itu di mana ya? Sebentar, saya ambilkan. Itu suami paling sayang terhadap istri seperti itu. Tapi kalau seandainya sang istri mengatakan, ambil sini deh, nyuruh-nyuruh aja, nggak lihat saya sedang nyapu, nah itu, ya, susah ini. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sikap taghaful sangat penting untuk sering memaafkan pada pasangan. Ya, istri tidur pakai daster tadi kata Pak Rahmat ya. Ya, maka taghaful lah gitu. Pura-pura nggak tahu. Tapi besok ingatkan. Kayaknya kalau dandan wangi, kayaknya kita lebih romantis deh. Nah, gitu. Daripada pakai daster biasa gitu. Beliin make up Ya. Bismillah. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang saya katakan tadi, yaitu sering-sering tenggang rasa dengan pasangan. Saat istri sedang letih, maka memang seharusnya ya istri tidak menolak suaminya untuk bergaul. Iya. Tetapi seorang suami harus dia peka terhadap istrinya.
Mungkin sedang letih, mungkin sedang ini cerita di keluarga kecil kami. Saya sih tidak pernah merasakan seorang perempuan PMS gitu ya. PMS itu kadang-kadang menjadi momok gitu bagi laki-laki, karena perempuan kadang-kadang aneh-aneh gitu katanya, tapi saya nggak pernah merasakan. Nah, kapan dia mungkin suami mendapatkan istri-istrinya uring-uringan, tidak mau diomongin, masak enggak, ditanya mau makan apa, awah gelap, ya. Dia nggak tahu. Maka pada saat itu seorang suami, sekali lagi saya katakan, redaksi ayat Quran, hadis Rasulullah SAW, seorang suami yang lebih dituntut. Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, gauli istrimu dengan baik. Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahli, orang paling terbaik di antara kalian adalah suami yang paling terbaik di antara kalian. Jadi suami yang lebih condong untuk mengayomi, bersabar dengan keadaan istri, tenggang rasa ya dengan keadaan istri. Saya ingin membawakan sebuah riwayat bagaimana tenggang rasa itu terjadi yang sangat luar biasa. Ini bukan contohnya ini bukan antara suami istri, akan tetapi ini adalah contoh di antara para sahabat yang saling mengasihi karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ceritanya waktu perang Badar. Perang Badar itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq berinisiatif, beristihad. Makanya di dalam ilmu usul fikih ada istilah bahwa Nabi Muhammad SAW itu pun beristihad. Ya, beristihad artinya berusaha mengambil sebuah hukum. Padahal waktu itu belum datang wahyu. Jadi beliau beristihad. Maka ada kadang-kadang perbuatan Nabi diperingati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah pengambilan atau tawanan perang Badar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah mengatakan jangan ditawan. Maka lin nabi wal ladzina amanu an yakuna lahumul asra. Tidak pantas untuk seorang nabi memiliki tawanan hatta yuthqina fil ard, sampai mereka itu berkuasa baru pada saat itu boleh memiliki tawanan. Nah, itu ayat memperingatkan Rasulullah SAW. Akibat ayat ini Rasulullah SAW dan Abu Bakar menangis dua-duanya. Masuk sahabat yang ketiga, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, akhbirni min ayyi syai'in tabki anta wa sahibuk." Mengapa engkau menangis? Engkau dan temanmu ini kenapa menangis? Ada apa ini? Kemudian lihat yang sebenar-benar teman. Fa in wajadtu bukaan bakaitu wa illa tabakaitu bi bukaikuma. Kalau aku ikut sedih, aku akan nangis bersama kalian berdua. Tapi kalau aku tidak sedih, aku akan berusaha menangis bersama kalian berdua. Subhanallah. Alangkah indahnya itu dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, istri kepada suaminya. Sering-sering tenggang rasa dengan keadaan suami. Contoh misalkan, ya, ini Rasul SAW mengerjakan dua hal. Taghaful, kemudian setelah itu memahami keadaan. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah istrinya. Hal indakum syai'? Kayak beliau masuk ke dalam rumah Aisyah. Kalian punya makanan? Kata Aisyah, "La, enggak." Idzan ana sha'im. Kalau begitu saya puasa. Selesai urusan. Enggak ada urusan. Kenapa enggak beli? Kan tadi sudah dikasih duit. Kenapa enggak masak? Enggak ada. Ya, hanya sesimpel itu. Taghaful, kemudian ditambah dengan sikap yang tadi, yaitu sering-sering tenggang rasa dengan keadaan istri. Dan ini harus kita memakai kepekaan seorang suami, ya, terhadap ketika kita berlaku kepada istri kita. Kadang seorang istri hanya ingin didengar. Dan ini kejadian Bapak Ibu.
Kami sering sekali mendapatkan pertanyaan-pertanyaan itu. Pertanyaan kadang-kadang 1 lembar. Ya, 1 lembar isinya cuma curhat. Yang terakhir, bagaimana saya menyikapi poligami suami saya. Nah, itu ya. Ya. Jadi intinya mereka mau didengar, tenggang rasa dengan keadaan suami, keadaan pasangan. Terutama hal yang dimanapun sering terjadi, saya mengistilahkannya dengan international crime, yaitu hubungan antara menantu perempuan dengan mertua perempuan. Wah, itu di mana-mana. Bahkan saya dengar itu di program-program fatwa kerajaan Arab Saudi, syekh-syekh besar ditanya permasalahan itu. Artinya itu permasalahan bukan hanya di Indonesia, itu sekelas internasional. Kelas dunia. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, dalam kapasitas seorang laki-laki sebagai suami di situ, dia yang paling bertanggung jawab bagaimana dia bersikap. Saya dengar fatwa dari Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala, Syekh, istri saya tidak bisa hidup dengan ibu saya. Apa yang harus saya lakukan? Beliau katakan, jangan paksa istrimu hidup dengan ibumu. Jangan paksa. Dan itu hak istri. Dan itu termasuk tenggang rasa. Ketika sang istri mengatakan, mas pindah mas, saya nggak sanggup. Itu hak istri Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian. Allah berfirman dalam Al-Quran, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempat tinggalkan istri-istri kalian di sebuah tempat yang kalian sanggup untuk menempatkan tinggal di situ. Ustaz, saya kan ingin bakti pada orang tua. Maka jawabannya baktilah tanpa harus menyusahkan istri. Itu namanya tenggang rasa. Apalagi di dalam rumah tersebut ada adik ipar, susah bergerak. Ya, susah buka pakaian, susah buka rambut karena dosa besar, susah kelihatan kaki. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, sikap tenggang rasa sangat diperlukan dalam kehidupan kita berumah tangga. Yang ketiga, an yansaha kullun minhuma qarinahu fi ta'atillah wa yata'awanu ma'ahu fi dzalik. Kiat yang atau kewajiban ketiga adalah saling tolong-menolong di dalam ketaatan. Wah, ini perkara menarik. Saling tolong-menolong dalam ketaatan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul mali nattakhidhuhu khairan?" Wahai Rasulullah, harta yang kita harus miliki yang paling baik itu apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, lisanun dzakir wa qalbun syakir wa zaujah mu'minah tu'inuhu ala dinihi. Lisan yang berzikir, kalbu yang bersyukur, dan istri yang saleh yang menolong suaminya dalam menyempurnakan setengah agamanya. Itu adalah harta yang paling indah yang dimiliki oleh seorang muslim. Istri yang saleh yang menolong suaminya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Fadilat Syekh Al-Mubarakfuri, ay ala dini bi an tudzakkirahu as-salah was-shaum wa ghayraha min al-ibadat wa tamna'u min az-zina wa sair al-muharramat. Yaitu menolong suami untuk menegakkan agamanya, mengingatkan salat, mengingatkan puasa, ya, kemudian lain-lainnya dari ibadah, dan melarang suaminya untuk mengerjakan hal-hal yang mungkar seperti zina dan hal-hal yang diharamkan lainnya. Itu istri yang salihah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada kejadian menarik yang dengan ini kita bisa ambil pelajaran bahwa pondasi sakinah mawaddah rahmah adalah ketaatan antara suami istri. Kita sudah sering bacalah berita-berita para publik figur yang hidupnya tidak kurang-kurang dari kemewahan, yang pasangannya tidak kurang-kurang dari kecantikan dan ketampanan, tetapi divorce
tetapi tidak tenang di keluarga. Kenapa? Karena kehidupan tidak dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat cerita menarik. Ada seorang tabi'i ini berarti muridnya sahabat, bernama Abu Utsman An-Nahdi. Abu Utsman An-Nahdi. Beliau bercerita, tawayyaftu Abu Hurairah sab'a layal. Aku bermalam di rumah guruku Abu Hurairah 7 hari 7 malam. Orang kalau sudah nginep 7 hari 7 malam sudah tak ketahuan belangnya, Pak. Ya, nggak bisa pura-pura lagi itu dah. Dia ustadznya ahli ibadah, ustadznya ahli sholat malam, ustadz ahli baca Quran sebelum tidur. Ketahuan sudah itu. Kalau cuma sehari 2 hari masih bisa dipura-purai lah. Kemudian beliau mengatakan, fakana Abu Hurairah wa imra'atuhu wa khadimuhu ya'taqibuna al-laila atlathan. Selama sepekan tersebut, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, istri Nabi, istri beliau dan pembantunya membagi malam untuk bangun malam sepertiga. Sepertiga beliau salat, nanti bangunkan istrinya, kemudian bangunkan lagi pembantunya. Terus seperti itu ganti-gantian setiap malam. Dan Rasul SAW bersabda, keluarga yang seperti ini pasti dapat sakinah wa rahmah. Pasti, Pak. Rahimallahu imra'an qama minal lail fa shalla thumma ayqadha zawjatahu fa shallat fa in abad nadha fi wajhil ma. Allah mengasihi, Allah akan menumbuhkan di dalam keluarga itu rasa cinta, kasih sayang, senang. Melihat wajah suami itu enak. Melihat wajah istri itu senang, cinta, semakin sayang. Meskipun sudah puluhan tahun menikah. Kenapa? Ketika suaminya bangun malam, lalu dia sholat, lalu membangunkan istrinya, istrinya sholat. Kalau enggan, dipercikan air pada wajahnya. Dan sebaliknya, wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat fa in thumma ayqadhat zawjatahu thumma shalla fa in aba nadhat fi wajhil ma. Allah merahmati seorang istri yang bangun malam lalu dia sholat, lalu dia bangunkan suaminya, lalu suaminya sholat. Kalau suaminya malas maka dipercikan air pada wajahnya. Sama termasuk di dalamnya adalah kisah Abu Dahdah dengan Ummu Dahdah. Oh, ini luar biasa. Abu Dahdah ketika mendengar ayat wa man yuqridullaha qardan hasanan, siapa yang ingin bersedekah menghutangi Allah dengan hutangan yang baik, maka Allah akan lipatkan pahalanya. Kemudian kata Abu Dahdah kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah ubsut yadak, wahai Rasulullah, julurkan tanganmu, aku ingin bersaksi anna haiti aqradtu li rabbi, bahwa kebunku, dan disebutkan kebunnya itu ada 600 pohon. Saya pernah nanya kepada kawan-kawan yang punya kelapa sawit, mungkin sama dengan kurma, antara satu pohon dengan satu pohon itu 1,5 meter. Kira-kira kalau 600 berapa hektar, Pak? Yang ahli matematika. Atau tanya ChatGPT nih. Sedikit menyimpang ya. Di zaman sekarang, Pak, orang-orang sebagian sudah tidak terlalu menghormati orang yang berilmu. Salah satu sebabnya mudah mendapatkan ilmu. Dan itu bisa terlihat dari komentar-komentar yang ada di media sosial. Karena mereka tidak merasakan bagaimana bersimpuh di hadapan para ulama belasan tahun, puluhan tahun, untuk hanya sekedar mengetahui salah satu hukum dari hukum-hukum Islam. Sekarang semuanya ada, tinggal pinter-pinter nanya aja, keluar semua. Dan itu terjadi pada anak-anak kita. Maka hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, agar kemajuan teknologi ini membantu kita, bukan malah menjerumuskan kita. Tetap kita menghormati para ulama-ulama Islam.
Kemudian ternyata di kebun tersebut Ummu Dahdah masih tinggal. Lihat bagaimana mereka saling tolong menolong. Kata Abu Dahdah, "Ya Ummu Dahdah, ukhruji fa innaha aqradtuha li Rabbi." Wahai Ummu Dahdah, keluar engkau dari kebun ini. Ini semua sudah aku hutangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab si istri? Ya. Tidak seperti sebagian istri di sebagian zaman, ya, yang mengatakan, "Kenapa? Kita mau tinggal di mana? Nanti makan apa? Banyak banget sedekahnya. Ini kan untuk harta waris anak." Dan seterusnya. Dan khusus untuk harta Bapak Ibu, terutama para orang tua, kadang-kadang kita itu kurang percaya dengan konsep bahwa al-arzaq maqsumah. Rezeki itu sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. 50.000 tahun sebelum penciptaan kita di bumi. Apa jawab Ummu Dahdah? "Rabiha bai'uka ya Abu Dahdah." Wahai Abu Dahdah, jual belimu, hutang piutangmu sangat mendatangkan keuntungan. Lihat, tolong menolong dalam kebaikan. Maka ini pesan bagi ibu-ibu yang kadang-kadang suaminya ingin berbakti kepada orang tuanya. Maka bersabarlah dengan sikap suami, karena suatu saat engkau akan menjadi ibu juga, yang anakmu akan berbakti kepada orang tuanya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Kam izqin ridahin li Abi Dahdah." Berapa banyak pohon-pohon kurma yang berbuah banyak yang dimiliki Abu Dahdah di dalam surga. Ini hasil tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Yang keempat, sebelum terakhir, dan ini sangat penting, dan ini di zaman media sosial sudah dilanggar habis-habisan oleh sebagian orang, terutama konten kreator. Apa itu? Menjaga rahasia antara suami istri, terutama hubungan di atas ranjang. Tidak boleh memberikan isyarat, walau hanya isyarat, tentang hubungan di atas ranjang dengan pasangan kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fassalihat qanitat hafizatun lil ghaibi wa hafizallah." Wanita-wanita yang salihah adalah qanitat, wanita yang ahli ibadah dan taat kepada suaminya. Hafizat lil ghaibi wa hafizallah, wanita yang selalu menjaga hal yang gaib, yang tersembunyi, dengan apa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, "Khairun nisa allati," sebaik-baik istri adalah yang idza ghibta anha hafizatka fi maliha wa nafsi. Kalau seandainya suami tidak ada di tempat, maka dia jaga diri dan jaga urusannya dengan suami. Dia tidak akan pernah ceritakan. Nah, ini saya pesan Bapak Ibu, ini ada pengalaman menarik ya. Ada seorang istrinya Ustadz ke rumah saya. Kemudian dia menceritakan si Ustadz, si suaminya. Ustadz tuh kayak begini. Wah, pokoknya suaminya digibah. Kemudian dia ingin mengorek dari istri saya. "Kalau Ustadz Ahmad gimana, Ya. Dan alhamdulillah beliau tidak pernah cerita-cerita yang kayak begitu, diumbar semua apa rahasia yang ada. Tidak. Ini hati-hati, ya. Tidak boleh seorang perempuan ketika kumpul dengan perempuan yang lain untuk membicarakan aib-aib ataupun rahasia-rahasia rumah tangga. Dan ini sering terjadi. Makanya ada seorang ustadz mengatakan kepada saya, "Anak kalau nikah yang selanjutnya saya tidak perlu bikin pengumuman, cukup dengan status istri." Orang sudah tahu semua. Artinya istrinya nggak bisa jaga rahasia. Nah, terutama yang saya katakan tadi, urusan di atas ranjang, jangan sampai disebarkan sama sekali walaupun dengan isyarat.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Inna min asyarrin nasi 'indallahi manzilatan yaumil qiyamah." Orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat, ar-rajul yufdhi ila imra'atihi wa tufdhi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Seorang istri, seorang suami bergaul dengan istrinya, istri melayani suaminya, kemudian dia menyebarkan hubungan mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahlihi wa la'alla imra'atan tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha. Mungkin seorang suami sering bercerita tentang hubungannya di atas ranjang dengan laki-laki lain. Maksudnya dia berhubungan dengan istrinya, dia ceritakan kepada teman-temannya. Seorang istri juga begitu, dia ceritakan kepada teman-teman perempuannya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taf'alu. Jangan kalian lakukan itu. Coba lihat berapa banyak yang di zaman sekarang yang seperti itu. Tidak boleh, dan ini harus diingatkan. Ini harus diingatkan, tidak diperbolehkan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian lakukan itu. Fa inna ma dzalika mathalus syaitan laqiya syaitanan fi tariqin fa ghasya wan nas yanzurun. Dia seperti setan laki-laki bertemu dengan setan perempuan di jalan, lalu mereka bergaul dan orang nonton banyak. Itu persis seperti yang menceritakan hubungannya di atas ranjang. Sekarang bukan cerita, Pak, praktek. Dan ngambil duit darinya, dapat AdSense darinya. Nah ini Bapak Ibu. Yang kelima, yang terakhir, atau sebelum terakhir karena dia 6 perkara, ya, yaitu memperhatikan hubungan di atas ranjang. Masing-masing suami atau istri jangan pernah melalaikan hal ini. Dan hadis-hadis yang akan saya bacakan ini ditujukan kepada para istri, karena memang suami biasanya yang ngajak, ya, suami biasanya ngajak. Tetapi apabila suaminya juga dingin, kurang menunaikan kewajiban ini, maka dia akan dapatkan dosa juga. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashi fa abat an taji fa bata ghadbana la'anatha al-malaika hatta tusbih." Jika seorang suami ngajak istrinya untuk bergaul di atas ranjang lalu dia tidak ingin, dia menolak ajakan suaminya, maka para malaikat akan menolaknya sampai hari kiamat, sampai pagi. Taib, timbul pertanyaan, kalau suaminya ngajak siang-siang, istrinya enggan, masuk nggak dalam hadis ini? Kan hadisnya sampai pagi. Maka jawabannya masuk. Kenapa? Karena kebanyakan pergaulan badan terjadi di malam hari. Jadi itu bahasanya adalah bahasa makhrajul ghalib, yaitu keumumannya kebanyakan itu. Tapi kalau siang terjadi suami sampai marah, maka dia dapat laknat juga. Pertanyaan kedua, kalau suaminya nggak marah, boleh nggak nolak? Berdosa nggak? Dilaknat nggak? Jawabannya, dapat laknat ketika suami marah. Kalau tidak marah maka tidak dapat laknat. Tapi hati-hati, jangan sering-sering nolak. Kenapa? Karena nanti suami akan jajan di luar. Dan ini sudah diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Walladzi nafsi biyadihi, ma min rajul yad'u imra'atahu ila firashihi, fata'ba 'alaihi illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alaihi hatta yardha anha." Ini hadis yang lain. Demi jiwaku yang berada di tangannya, tidaklah seorang suami mengajak istrinya, kemudian istrinya enggan, kecuali yang di langit, yaitu Allah atau para malaikat, murka kepada istri tersebut sampai suami ridha. Kalau tadi sampai pagi, ini sampai suami ridha. Kapan suami ridha? Nggak tahu. Setahun, 2 tahun, nggak tahu. Sampai suami ridha. Bahkan ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, la tuaddi al-mar'atu haqqa rabbiha hatta tuaddi haqqa zawjiha." Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, seorang istri tidak akan sempurna menyelesaikan tugasnya sebagai hamba Allah sampai dia menyelesaikan tugasnya sebagai istri.
Walau sa'alaha nafsaha wa hiya 'ala qatab lam tamna'hu. Kalau seandainya seorang suami mengatakan, saya mau engkau melayani aku di atas qatab, maka sang istri tidak boleh menolaknya. Apa itu qatab? Ada dua tafsirannya. Yang pertama, tempat duduk seorang perempuan di Arab apabila ingin melahirkan. Wallahu alam bagaimana bentuknya. Ya, tapi siapa yang pernah menemani istri saat melahirkan tahu betul bagaimana bentuk istri saat mau melahirkan. Mungkin saat itu suaminya melihat dan menginginkan. Kan kadang-kadang laki-laki ini imajinasinya tinggi, menginginkan dalam keadaan seperti itu, maka tidak boleh ditolak. Itu tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, qatab adalah tempat duduk seorang perempuan di atas onta. Ketika lihat di atas, kayaknya duduk di atas onta, dia timbul ada syahwatnya, maka sang istri menerima ajakan tersebut. Artinya harus diterima. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yang terakhir adalah jaga penampilan di hadapan pasangan. Terutama bau mulut, bau badan, bentuk badan, dan segala macam yang membuat pasangan suka untuk mencium, melihat, dan mengamati pasangannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah dikatakan oleh para istrinya, mulutmu bau, padahal beliau baru minum madu. Maka semenjak itu beliau mau mengharamkan madu. Turunlah ayat surah At-Tahrim, surat pengharaman. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardhata azwajik. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan untukmu? Karena mencari ridha suamimu, untuk menjaga agar senantiasa mulut beliau selalu baik, tidak bau di hadapan suami, di hadapan istri, di hadapan pasangan. Begitu juga bau badan. Makanya Rasulullah SAW dua hal yang beliau sangat suka. Hubbiba ilayya min dunyakum, diindahkan, disukakan kepadaku dari dunia kalian, minyak wangi dan perempuan. Ya, bahkan saya menganggap selama itu tidak berlebih-lebihan, tidak mengapa kita membeli minyak wangi banyak demi menjaga rasa wangi dan harum di hadapan pasangan kita. Kemudian juga bentuk badan. Istri hamil, suami jangan ikut-ikutan hamil. Ya. Karena bagaimanapun sebagian meskipun ini perlu penjelasan lebih dalam, bitnah itu maksudnya perut gendut, ya. Itu menunjukkan kepada kemalasan, menunjukkan kepada kekurangan. Meskipun di sana ada penjelasan lebih dalam, karena sebagian sahabat seperti Ali bin Abi Thalib pun juga perutnya besar. Tapi ada penjelasan di balik itu. Dan Rasulullah SAW mengatakan salah satu tanda hari kiamat yadhharu fihi musiman. Di akhir zaman nanti muncul nampak orang-orang yang besar-besar, gemuk-gemuk tubuhnya. Perhatikanlah penampilan di hadapan istri, suami. Kadang-kadang kita kalau ketemu orang ingin makan, diajak makan misalkan, Pak Mori ngajak saya makan, Ustaz, makan malam yuk. Di mana? Di mall ini. Oke. Bagaimana pakaian kita? Enak, nyaman dipandang. Maka usahakan itu pakai di hadapan istri kita. Meskipun makan di rumah kita, berpenampilanlah yang baik. Ini kadang-kadang suami pakai kaos oblong,
bolong-bolong, seenaknya, ya. Kan di rumah katanya. Akan tetapi kan kita berhadapan dengan manusia. Makanya saya di awal saya sudah katakan, semua adab dan akhlak yang semestinya kita lakukan terhadap orang lain, istri kita pertama kali yang semestinya merasakan adab dan akhlak tersebut. Karena mereka tinggal bersama kita dan subhanallah, dan sanggup bersabar dengan semua keburukan yang kita miliki bertahun-tahun, berpuluhan tahun. Subhanallah. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Sudah tepat 1,5 jam, ya. Enggak tahu ada pertanyaan atau tidak. Ya, wallahu alam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu ada pertanyaan? Ya, silakan Pak. Pak Sundoro ya. Ya, silakan. Jelaskan untuk kita saling meminta maaf antara suami istri. Sering-sering minta maaf ke antara suami dan istri. Apakah bagaimana caranya memberi maaf untuk istri? Apakah perlu diucapkan secara langsung atau cukup di dalam doa-doa kita? Baik. Mungkin kalimat yang lebih tepat sering-sering memaafkan. Tidak mesti harus disebutkan saya maafkan kamu dalam urusan ini, ya, tidak perlu. Tetapi kita tidak mengungkit kembali yang mungkin kita anggap dia salah. Kita menganggap itu adalah sudah lewatlah. Seperti yang saya ungkapkan tadi, taghaful tadi. Ya. Tapi mungkin, Ustadz, adakah proses nasihat? Oh, tetap harus ada agar tidak terulang. Tapi jangan jadikan itu sebagai sesuatu yang harus selalu kita ingat, kita jadikan sumber keributan antara suami istri. Ya. Kalau di dalam lebih tingginya lagi, wa'fu anhum wasfah. Maafkan dan lupakan. Nah, itu susah memang. Kadang kita memaafkan, tapi melupakan susah. Tidak lapang dada. Suruh terus diingat, maka tidak perlu. Jadi kita sebutkan atau tidak kita sebutkan, yang penting dianggap sesuatu yang sudah lewat. Sering-sering memaafkan. Taghaful tadi, yang menganggap itu sesuatu yang tidak perlu harus diungkit kembali. Tapi nanti ada proses nasihat. Ada proses nasihat. Contoh misalnya, Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Safiyah. Safiyah kata Aisyah, hasbuka min Safiyati kada. Wahai Rasulullah, kenapa engkau terlalu sibuk dengan Safiyah? Safiyah itu orang yang pendek. Cuma ngangkat tangan begini, mengatakan pendek juga enggak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqad qulti bi kalimah law mujizat bima'il bahr lama jazat. Sungguh engkau telah mengucapkan sebuah ucapan. Ini menunjukkan bahwa perbuatan termasuk ucapan. Sama dengan tulisan sama dengan tulisan. Dan itu sama dengan ucapan kita. Kalau seandainya ucapan tersebut dimasukkan ke dalam air lautannya akan keruh. Nah, itu kan di situ Rasulullah SAW memberikan nasihat. Jadi ketika kita angkat bahwa salah satu kewajiban antara suami istri adalah sering-sering memaafkan, bukan berarti tidak ada nasihat-nasihat. Tetap harus ada nasihat. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan Pak Gunawan. Mengenai memberi kesempatan suami untuk berbagi kepada orang tua, ibunya. Jadi diharapkan istri tinggal tak saja. Artinya ini istri hidup bersama ibu atau bapak dari suami. Kalau sebaliknya dan ada kejadian
ikutnya yang tidak cocok itu malah suaminya dengan ibunya. itu gimana apa namanya tinggal dasar bagaimana yang dilakukan suami ya, sementara masalah muncul di situ malah Selalu. ya. Ya, ini bagus pertanyaan nih Pak Gunawan. Kalau tadi kan seorang menantu perempuan tidak mesti harus digabung dengan seorang mertua perempuan. Ini kebalikannya, menantu laki-laki bergabung dengan mertua perempuan atau mertua laki-laki juga. Intinya seorang suami tinggal di rumah istrinya atau seorang suami menampung ibu istrinya. Nah, ini bagaimana? Jawabannya adalah begini. Kita harus letakkan dulu asal permasalahan hukum. Bahwa ini banyak kejadian. Seorang istri wajib ikut suaminya. Kecuali sebelum pernikahan ada pranikah. Perjanjian sebelum pernikahan. Saya mau menerima lamaran saudara, tetapi dengan syarat saya mau tinggal dengan ibu dan kamu harus tinggal bersama ibu saya. Itu perjanjian pranikah. Kalau suaminya atau calon suami waktu itu menyetujui, maka harus dilaksanakan setelah pernikahan. Baik. Tetapi asal hukumnya seorang istri wajib ikut suami. Kenapa, Pak? Karena perempuan ketika belum menikah dia wajib taat kepada orang tuanya. Tapi kalau sudah menikah dia wajib taat kepada suaminya. Dalilnya apa? Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fassalihat qanitat." Wanita-wanita yang salihah adalah wanita-wanita yang muti'at li azwajihinna. Yang taat kepada suaminya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Laisa syai'un a'zama 'alal mar'ati ba'da haqqillah min haqqis zawj." Tidak ada sesuatu yang lebih besar untuk dilaksanakan oleh seorang istri setelah melaksanakan kewajibannya terhadap Allah dibandingkan kewajibannya terhadap suaminya. Bahkan orang tua pun kalah. Baik. Nah, sekarang itu dasar pemikiran ya. Lalu bagaimana nih kasus kalau seandainya suami menampung orang tua istri? Sering terjadi permasalahan di situ. Bahkan kadang-kadang permasalahannya adalah mengenai anak-anak kita yang merupakan cucu-cucu daripada si nenek dan kakek tersebut. Kita ingin mendidik seperti ini, mereka ingin mendidik seperti itu. Itu kejadian banyak. Maka jawabannya tetap di sini adalah seorang suami yang paling main centernya dia harus bisa memposisikan dirinya agar dia tidak menyakiti orang tua istri dengan cara dia menghormati orang tua istri, tetapi dia tidak boleh untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran agama gara-gara orang tua istri. Tidak boleh. Dan istri harus diingatkan bahwa seorang istri harus lebih wajib taat kepada suami dibandingkan kepada orang tuanya meskipun tinggal bersama. Itu harus ditanamkan kepada istri. Nah, itu yang sulit. Tapi harus ditanamkan. Kadang-kadang ketidaktahuan itulah yang membuat akhirnya sang istri merasa saya punya tameng nih, ibu saya di sini. Ya. Nah, ini disuruh ngaji jadinya. Ya, istrinya harus disuruh ngaji. Salah satu hak seorang suami adalah wajib ditaati oleh istrinya. Dan banyak sekali itu kejadian firaq, divorce, gara-gara seorang istri tidak mau tinggal dengan suaminya. Karena merasa saya wajib untuk mengurus ibu. Maka walau dalam keadaan sulit, karena sebagian kadang-kadang mempersulit ya kepada yang ditanya ya, Ustadz, ini sang istri nggak ada yang ngurus ibunya, kecuali istri. Apakah tetap wajib
untuk sang istri ikut suaminya. Suaminya kebetulan kerja di Aramco. Maka wajib dia ikut. Kalau seandainya suaminya menginginkan, wajib dia ikut. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudara, dan ini saya pesan ya. Mohon maaf kalau seandainya ada yang tersungging ya. LDR tidak nyunnah. Long distance relationship tidak nyunnah. Kenapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk-duduk bersama para sahabat. Kemudian beliau langsung masuk kamar, keluar-keluar sudah seperti orang baru mandi junub. Ketika ditanya, ada syai, apakah terjadi sesuatu wahai Rasulullah? Enggak. Cuma saya tadi terlihat perempuan cantik, lalu tergugah hawa nafsu, lalu saya mendatangi istri saya. Dan itu tidak bisa dilakukan dengan mudah bagi yang tidak ada istri di samping. Betul ya? Apalagi di zaman yang semua satu kali klik kita semua terlihat. Ya. Bahkan saya pernah ditanya, Ustadz, boleh enggak saya meminta istri saya, mohon maaf ya ini agak vulgar sedikit, onani di depan saya, video call, gara-gara jauh dari istri. Nah, makanya kembali ke pertanyaan tadi, jadi suami harus memahamkan kepada istrinya bahwa kewajiban paling utama adalah terhadap suami. Wallahu a'lam. Yang lain, silakan. Maka kita boleh dibolehkan dan apa batas-batas? Bagus pertanyaannya. Apakah boleh kita merahasiakan sesuatu terhadap pasangan kita? Jawabannya adalah ada hal yang kita tidak perlu untuk beritahukan kepada istri kita untuk memaslahat. Kata Bapak Rahmat lagi gaji misalkan, nggak mesti harus tahu. Nggak mesti harus tahu. Yang paling utama kan kita nafkahi mereka. Gaji pun 3 digit misalkan. Ya, tapi nafkahnya kan 2 digit, selesai urusan. Nggak mesti harus diketahui 3 digitnya. 1 digit lagi untuk yang lain misalkan. Pakai aja. Meja. Nah, itu tanda kecemburuan ibu-ibu. Berarti kalau ibu-ibu cemburu itu normal, ya, sangat normal sekali. Jadi tidak wajib untuk memberitahu sesuatu yang jika ada maslahatnya. Tapi kalau seandainya itu adalah mudarat, maksiat, dosa, maka seorang suami harus bertobat paling utama dia dulu kepada istrinya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya ingin memberitahu istrinya, lihat maslahatnya, apa maslahatnya beritahu. Jadi tidak semua harus diberitahu. Ya. Wallahu a'lam. Nah, lagi? Ibu-ibu, ini ada pertanyaan. Apa hak ibu pada anak lelakinya yang sudah punya istri? Hak ibu dibaktii dan lebih didahulukan dibandingkan istri. Tapi ingat sekali lagi, kata-kata saya lebih didahulukan itu bukan untuk mendolimi istri. Ustaz, apa sih dalilnya? Dari tadi kan kita berbicara hukumnya saja. Dalilnya adalah 3 orang di zaman Bani Israel masuk ke dalam goa. Kemudian mulut goa tertutup. Lalu mereka saling berbicara satu dengan yang lainnya mengatakan innahu la yunjina min hadhihi sarah illa bi salihi amalina. Sesungguhnya kita tidak akan bisa keluar dari goa ini yang tertutup dengan batu kecuali dengan menyebutkan amal-amal saleh yang kita miliki. Salah satu dari amal saleh tersebut adalah bakti orang tua. Suatu ketika beliau terlambat, ibu bapaknya sudah
tertidur, kemudian beliau masih memegang susu, dan beliau tidak berikan kepada anak-anaknya yang sudah kelaparan, sampai ibu bapaknya bangun, baru diberikan. Nah, di situ menunjukkan bahwa orang tua lebih didahulukan dibandingkan istri. Tetapi sekali lagi, jangan sampai apa tadi? Menzalimi istri. Siapa yang harus didahulukan, hak ibu atau hak istri? Itu sudah saya jawab tadi, hak ibu yang lebih didahulukan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, eh, kata beliau, ilzam rijlaha walakal jannah. Selalulah engkau bersama kaki ibumu, maka bagimu surga. Itu hadis sahih. Kalau bahasa kita, surga di bawah telapak kaki ibu. Hadisnya yang sahih dengan lafaz ilzam rijlaha walakal jannah. Selalulah engkau bersama kaki ibu, maksudnya uruslah dia sampai selesai, maka engkau akan dapatkan surga. Sedikit menyimpang tentang bakti orang tua ya Pak ya. Perhatikan bagi yang masih ada orang tuanya ataupun yang sudah meninggal, maka perhatikan baik-baik. Ada kaedah disebutkan oleh Imam Luqayyim rahimahullah tentang bakti orang tua. Badiul ma'ruf la yukafa. Badiul ma'ruf la yukafa. Apa artinya? Orang yang memulai kebaikan tidak bisa dibayar, tidak bisa dibalas. Saya beri contoh. Saya baru ketemu dengan Bapak Fulan. Lalu Bapak Fulan itu tanpa ada apa-apa dengan saya, tidak ada hubungan sama sekali, dia ngasih begitu saja, maka ini nggak bisa dibalas. Orang ngasih orang lain mungkin dia ada semacam ingin balas jasa, ya. Sedangkan dan itulah orang tua. Jasa orang tua terhadap kita nggak bisa balas. Kenapa? Karena mereka mengurus kita dari mulai dalam kandungan sampai dilahirkan, sampai disusui, sampai besar, tidak pernah kita memberi jasa kepada mereka. Nggak pernah kita bayar, nggak pernah kita berbuat baik kepada orang tua kita. Hanya orang tua yang memulai berbuat baik kepada kita. Itu tidak bisa dibayar itu. Maka ini juga perasaan ini harus dijaga. Jangan sampai anak-anak kadang-kadang kan sudah alhamdulillah sukses, kemudian ngasih bapak ini, ngasih bapak rumah, usaha, haji dan segala macamnya, merasa dia di atas orang tua. Nggak bisa. Nggak bisa dibayar. Jasa orang tua nggak bisa dibayar. Apa tadi kaidahnya? Badiul ma'ruf la yukaf. Yang memulai kebaikan tidak bisa dibayar. Orang tua itu kira itu. Orang tua ngurus kita agar kita tumbuh besar dewasa jadi orang yang sukses. Sedangkan kita ngurus orang tua nunggu apa? Nunggu matinya Pak. Jujur saja kan. Saya masih punya sisa satu bapak. Kita ngurus beliau. Nunggu mati saja. Ya, itu bedanya antara orang tua. Makanya kan ada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ditanya ketika ada seorang yang berhaji membawa ibunya di pundaknya. Haji dari mulai Mina ke Arafah, Arafah Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina, kemudian tawaf, segala macam sa'i. Beliau mengatakan, hal jazaituha. Apakah aku sudah bayar balas jasa ibuku ini? Maka Abdullah bin Umar mengatakan, la, walau bitalqah wahid. Tidak. Walaupun hanya dengan satu hembusan nafas saat melahirkanmu. Gak bisa dibayar. Saya dua kali menemani istri di samping saya, samping beliau melahirkan. Itu harus tarik nafas, udah harus hembuskan. Satu hembusan itu nggak bisa kita bayar. Apalagi jasa-jasa yang luar biasa. Makanya durhaka yang sangat durhaka adalah durhaka pada orang tua. Dan tidak pernah ada dosa yang ingin Allah segerakan siksanya di dunia, di samping dengan disediakan siksa di akhirat, tidak ada kecuali durhaka pada orang tua. Karena kaidahnya tadi Pak, badiul ma'ruf la yukafa. Kemudian kaidah yang kedua,
Birrul walidain dainun wa salaf. Bakti orang tua itu adalah hutang yang akan dibayar. Ini kaidah menarik sekali. Kalau kita bakti orang tua, maka anak-anak kita insya Allah akan berbakti. Dia dain wa salaf. Dia akan dibayar. Sebesar orang tua kita, sebesar kelakuan kita terhadap orang tua, sebesar itu pula anak kita akan merekam. Oh, begitu tuh. Saya pernah dulu Pak waktu di kampus saya dengar ceramah dari seorang syekh. Dia letakkan orang tuanya di atas, di loteng. Kadang dia apa kasih makanan begitu seadanya, tidak bergaul dengan dia, atau di loteng. Karena sudah tua. Suatu saat cucu yang di loteng ini dan naik, dia lihat bapaknya seperti itu. Pas bapaknya sudah tua seperti si kakek, dia akan perlakukan seperti itu. Hati-hati Bapak. Birrul walidai dainun wasan. Bakti orang tua itu adalah hutang yang akan dibayar. Demikian. Wallahu a'lam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang disampaikan bermanfaat dan alhamdulillah tahun ini bisa mengadakan kajian lagi di rumah Bapak Lamda lagi. Semoga yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan yang sangat berarti dari kajian ini adalah salah satu perangkap syaitan mengganggu manusia, yaitu menjadikan hubungan suami istri yang aturannya banyak pahala yang didapat di dalamnya menjadi dosa dan juga menjadi sumber kemaksiatan. Dan kajian-kajian seperti ini sangat penting untuk diangkat karena banyak perceraian, banyak KDRT, dan sebenarnya masih ada lanjutannya. Itu kan tadi hak bersama ya. Nanti ada hak istri, ada hak suami yang harus diperhatikan masing-masing. Mungkin kalau saya ringkas, hak istri yang paling terbesar adalah yang pertama nafkah, tempat tinggal, kemudian muasyarah bil ma'ruf. Nafkah, tempat tinggal, muasyarah. Khusus untuk nafkah, Bapak Ibu. Nafkah ini diberikan oleh suami meskipun sang istri tidak perlu. Itu kaidah tuh. Nafkah suami kepada istrinya bukan karena istri perlu. Artinya kalau tidak perlu, gak usah dinafkahi. Karena mungkin kaya, banyak warisan, usaha online-nya jalan. Kan sering seperti itu. Ya, suami memanfaatkan istrinya. Udahlah pakai uangmu dulu, uangmu kan banyak segala macam. Enggak. Nafkah suami, saya tebak-tebakan ya. Kenapa sang suami tetap wajib menafkahi meskipun istri kaya raya? Apa sebabnya? Hah? Iya. Kenapa dia menjadi kewajiban? Hah? Apa Pak? Harga diri. Harga diri enggak? Hah? Perhatikan kasih sayang. Diperhatikan enggak sama dengan harga diri? Gini Pak. Suami wajib menafkahi istrinya meskipun sang istri kaya raya. Kata para ulama di antara Imam Nawawi, lihtibasiha ma'ah. Karena seorang istri selalu harus bersama suaminya. Gak bisa ngapa-ngapain. Dia tertahan dengan suaminya. Gak boleh keluar rumah dengan izin, kecuali dengan izin suami. Gak boleh ngomong sama orang kecuali dengan izin suami. Bahkan kalau orang tuanya manggil, sang suami mengatakan jangan keluar, gak boleh keluar. Nah, karena keperluan itulah, karena kejadian itulah akhirnya semestinya kan dia sebagai seorang perempuan yang dewasa, dia bisa berdagang, dia bisa kerja, dia bisa menghasilkan uang, tapi karena harus mengurus suami, maka tertahan dia di situ. Nafkah disitulah yang wajib. Jadi bukan karena apa Pak?
keperluan istri. Karena sebagian laki-laki ada begini, menghayal. Enak nih kayaknya nikahi janda kaya raya. Gak usah nafkah. Modal kemaluan doang. Enggak. Itu malah tambah besar nafkahnya. Ya. Bahkan nih, khusus untuk nafkah ya. Sebenarnya menarik kita bahas. Khusus untuk nafkah, kalau seandainya seorang istri di rumah orang tuanya, dia ada asisten rumah tangga khusus untuk anak perempuannya, saat dia menjadi anak perempuan, maka ketika kita tarik dia sebagai istri kita, kalau kita sanggup, sediakan dia asisten. Bu, tenang bu. Nah, itu nafkah, kemudian tempat tinggal, kemudian muasyarah bil ma'ruf. Ya, muasyarah bil ma'ruf. Kalau yang laki-laki haknya yang paling utama, bapak-bapak nggak mau kalah. Saya pernah kajian gini, Pak. Judulnya, ibu-ibu judulnya kajiannya istri durhaka. Sejam sebelum kajian, ibu-ibu minta sama panitia, Ustadz ini ada pesan dari ibu-ibu. Kapan judul untuk suami? Suami zalim. Dia memang harus balancing gitu ya. Jadi itu hak istri tadi. Hak suami apa? Paling utama hak suami adalah ditaati. Tidak boleh tidak taat. Selama hal yang ma'ruf. Selama hal yang ma'ruf. Kalau seandainya dia tidak taat, berarti dia melakukan nusyuz. Kalau sudah nusyuz, maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman dari suaminya. Baik itu dengan pisah ranjang, baik itu dengan diboikot ataupun dipukul yang tidak menyakitkan, sampai kepada terakhir tahap perceraian. Itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Masya Allah, tidak ada yang ngantuk-ngantuk. Ya, semoga bermanfaat. Dan saya jujur ke Damam ini sebenarnya tujuannya masih ingin melihat bapak-bapak yang masih ada, Pak Gunawan, Pak Susanto, masih banyak lah bapak juga. Ya, mengingat belasan tahun yang lalu ya Pak ya, 2013 November saya kira. Setiap Kamis kita aja hampir 7 tahun sudah jadi kayak keluarga, jadi setiap Kamis. Senura ya. Pak Mori, sampai Pak Mori pindah ke Thailand juga saya diundang ke Thailand. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.